titik entry-nya itu di sebelah atas ketika ganti candle, karena ini merah ya di situ. Maka kita coba hitung kira-kira, nah kira-kira 400 sekian tidak masalah, 42, sekian. Pak, saya Kenapa mau tanya, ya? kalau misalnya kita ambil posisi buy, terus ternyata turun banyak, kita bisa averaging down dengan cara martingale juga ya Pak? Bisa, tapi perlu latihan Ibu, karena ini sangat berbahaya dan kalau tidak punya pengalaman di sana akan sangat merugikan ya. Maka ketika latihan itu pakai latihan demo boleh, boleh saja. Saya tidak melarang karena itu bagian dari proses penyelamatan. Tetapi diingat, Marti itu sangat berisiko tinggi ya. Karena saya pun sama, saya pun menggunakan. Mungkin yang pernah lihat yang di saya upload di grup itu, begitu entry terkadang juga pasarnya bergerak berbalik yang sangat cepat dan kita harus bergerak dengan cepat. Terkadang saya juga marti, terkadang saya cut loss, macam-macam. Boleh saja dicoba Bu. Ketika latihan itu justru harus perbanyak mencoba seperti itu. Ah, nanti jangan habis coba selesai. Tetap kita pertimbangkan. Apa yang menjadi pertimbangan? Saya selalu sampaikan yang pertama adalah ketahanan. Jadi untuk pertimbangan yang lebih kuat lagi ketika kita melakukan proses recovery. Recovery ini mencoba untuk menutup kerugian tetapi dengan melakukan penambahan atau pengurangan posisi kita. Dalam kondisi yang terpaksa, ya minimal adalah mengurangi kerugian, bukan mencari profit ketika marketnya berbalik. Ya, diingat yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminimalkan kerugian. Yang terpenting kerugiannya bukan besar, kita bisa minimalkan. Kemudian setelah itu baru kita melihat peluang lagi, kita membaca peluang lagi. Tidak selalu serta-merta harus saat itu harus entry terus-terusan. Ya silakan dilihat yang kemarin video yang kita kirim kemarin, pas entry salah, pas entry marketnya terus berbalik. Yang kita lakukan apa? Kita cut loss, kita tambah, kita kurang, kita tambah dan seterusnya. Nah, yang saya sampaikan itu adalah bagian dari contoh ya, contoh bagaimana saya melakukan recovery saat itu, tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu sampai berganti jam-jam, berganti candle yang banyak. Tetapi saat itu, saat running itu pun bisa kita selesaikan. Bahkan dalam satu candle itu kita sering clear semuanya. Sebelum ganti candle kita sudah clear semuanya. Clear dalam artian sudah selesai, close semuanya. Baik itu hasilnya minus maupun plus, itu selesai semuanya. Kalau hasilnya minus berarti minimal kita bisa mengurangi kerugian. Ya ruginya bisa kita kurangi. Ya kalau kita plus berarti kita bisa mengcover semuanya dan berakhir dengan profit. Dan ini membutuhkan latihan yang panjang, Bu. Tidak bisa satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu. Karena marketnya, pasarnya, tipe pasar itu tidak selalu sama. Hari ini, besok, lusa, dan sebagainya. Atau bahkan minggu-minggu yang lalu selalu berubah. Namun demikian ada sedikit banyak kemiripan. Ya. Sedikit banyak kemiripan pasti. Ya, sedikit banyak kemiripan. Nah, dari kemiripan itu minimal kita ada acuan di sana. Kita ada pertimbangan di sana. Maka kenapa ketika kita entry salah kita lakukan recovery, bahkan averaging, bahkan marti dan sebagainya. Itu butuh Nah, butuh kalau latihan yang misalnya kita panjang. averaging down dan martingale itu setiap berapa pip? Tidak bisa begitu. Itu proses itu harus mengikuti kondisi pasarnya, tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa diukur dengan waktu, tidak bisa diukur dengan pip. Ya, semuanya sesuai dengan kondisi pasar. Ya karena pasar itu betul-betul terkadang liarnya minta ampun. Ya terkadang kondisinya fluktuasinya betul-betul tidak sesuai dengan yang kita
yang kita pikirkan sebelumnya. Sehingga tidak ada acuan ya, tidak ada acuan pasti. Artinya tidak ada acuan yang baku kayak dirumus setiap misalkan 5 menit atau misalkan setiap 500 pip atau setiap misalnya 3% begini, tidak bisa begini. Karena semuanya tergantung kondisi pasarnya. Dan tentu tergantung bagaimana kita menyikapi. Saya juga tidak bisa memastikan ini di angka 500 pip. Ya, terkadang 300 pip kita bisa averaging lagi atau marti. Terkadang bisa lebih. Yang terpenting jangan terlalu jauh. Kalau sudah di atas 800 pip ini berat. Mau di 2 kalinya, 3 kalinya pun berat, bahkan akan sangat membahayakan. Contoh kita entry buy lotnya 0,5 sudah turun 800 pip. Sudah turun 800 pip. Artinya rugi kita adalah $400. Minusnya $400. Ya, kemudian kita marti misalnya dengan sell atau dengan buy lagi dengan lot 1,0. Nah, kondisi seperti ini meskipun nanti ada peluang untuk lanjut atau kembali koreksi naik, tetapi berat untuk kita kembali ke atas lagi. Dan ini kalau misalkan turun lagi akan semakin lemah, pertahanan akan menjadi lemah. Bagaimana menyikapi? Ya, coba saya berikan contoh gambaran bagaimana saya bergerak ketika marketnya begini. Ya, mungkin buy, kemudian lot 0,25 atau 0,5. Kemudian ternyata marketnya malah turun. Nah, market malah turun begini, yang saya lihat adalah bagaimana dia pergerakannya atau intensitasnya. Yang pertama saya perhatikan adalah intensitas, atau bahasa gampang saya adalah detak-detaknya ya. Detak-detak itu misalkan ada naik 1 turun 2, naik 3 turun 2. Artinya bukan dihitung dari angka pergerakannya, tetapi dilihat dari volume yang terbentuk. Ketika dia turun panjang, turun misalkan 5 detakan, kemudian naik 3 detakan. Itu yang saya maksud adalah bagaimana volumenya makin tebal atau makin tipis di sana. Ketika volume makin tebal, artinya momentum makin kuat. Arahnya kemana? Sesuai dengan volumenya. Kalau volumenya warna merah, berarti volume seller atau momentum sell yang sangat kuat di sana. Kemudian kita perhatikan juga yang kedua adalah waktu. Nah, waktu ini penting sekali karena biasa kalau di menit-menit awal 5-10 menit ini masih guncangan namanya. Guncangan itu bisa bergerak sangat cepat, kemudian kembali juga dengan sangat cepat. Ini guncangan. Berbeda dengan tekanan. Ya, kalau tekanan itu bisa lama. Misalnya marketnya begini, merah. Saya kasih warna merah misalnya. Ini warna merah. Di waktu 5-10 menit, ini merahnya tebal dan sulit untuk kembali ke atas. Artinya berat untuk kembali. Kemudian dia turun lagi, kemudian naik sedikit, turun lagi lebih banyak lagi. Ya, kemudian naik sedikit, turun lagi lebih banyak lagi. Nah, yang kita amati adalah volumenya, dilihat volumenya. Kemudian pergerakannya, tingkat agresivitasnya bagaimana. Ketika sudah 20 menit lebih, ini sudah mulai tebal. Nah, hati-hati di situ karena seller yang begini akan semakin kuat. Ya, meskipun ketika tebal begini, tetap ada koreksi naiknya. Nah, saya mengambil selalu ketika sudah tebal begini, kemudian di bawahnya tidak ada penolakan, pas tebal tidak ada penolakan. Nah, saya sering sampaikan, ini sering saya gunakan untuk entry buy
dengan cepat, hanya butuh koreksi beberapa eh, pip saja ke atas ya. Paling standar saya adalah 100 pip atau 10 pip ya. Dan ini pun harus betul-betul banyak latihan. Ketika dia turun tidak ada ekor di bawah, ya jangan mengambil posisi sell. Ketika turun tebal, panjang, di bawah tidak ada penolakan, tidak ada ekornya, jangan coba-coba mengambil posisi sell di sana. Bagaimana cara kita mengambil posisi sell biar tidak melawan arusnya karena turun? Tunggu ada koreksi. Ada koreksi naik, ya seperti ini. Ada koreksi naik, baru kita ambil posisi sell. Ya minimal sampai di sini lagi. Atau sesuai dengan target kita. Kalau kita anggap sudah profit cukup di sini, ya kita close dulu. Kemudian ketika kita ngambil posisi melawan ya, ketika arusnya turun, di bawah tidak ada penolakan, di bawah tebal kita ambil posisi buy, ini pun tidak boleh terlalu lama, lihat kondisinya. Kalau dia sudah naik, ada koreksi, segera close. Kalau seandainya sudah buy, ternyata turun lagi, ya kita lihat prosentasenya, kita lihat prosentase kerugian kita. Minus berapa? Ya kalau cuma masih 2-5% dari modal masih aman. Jaga jangan sampai minusnya lebih dari 20%. Ya kalau bisa di antara ini, minusnya. Pasti ada minusnya, kalau dia turun lagi pasti ada minus. Minusnya berapa dolar? Langsung kita lirik modal kita berapa. Modalnya misalkan 3.000. Oh minusnya ternyata 200. Ya kita tinggal bagi 200 dibagi 3.000 dikali 100%. Maka di situ minusnya. Kalau masih 2-5% aman, tidak masalah, tidak bakalan habis kalau di antara itu. Ya, tetapi tetap kita kontrol jangan lebih dari 20%. Ini maksimumnya. Meskipun kita entry lagi, buy lagi dengan lot yang lebih besar lagi tidak masalah. Yang terpenting kita tetap kawal tidak lebih dari 20%. Mungkin ada 3 kali transaksi buy semuanya, ya, maka harus kita kurangi. Yang mana yang kita kurangi? Caranya kita lihat yang paling jauh dari running. Titik entry-nya yang paling jauh dari running. Karena kalau paling jauh itu pasti nanti kembalinya lama. Kembali untuk ke titik awal kita entry akan lama. Dan itu akan membuat menjadi beban yang berkepanjangan. Maka yang paling jauh kita amankan dulu. Yang kedua, perhatikan lotnya. Lot yang besar tentu menjadi perhatian. Ya, lot yang besar tentu menjadi perhatian kita. Mana yang lotnya paling besar dan berbalik arah, maka segera diamankan, segera di close karena sangat membahayakan ketahanan kita. Kembali ke cara kita bagaimana menyikapi, bagaimana kita berpengalaman panjang di sana. Ya tentu penggunaan lot ini yang menjadi kunci kita dalam memainkan manajemen modal kita. Ya, bagaimana kita mengendalikan angka lot kita, bagaimana kita mengendalikan angka resiko kita, itu ada di dua ini. Ya, angka lot, kemudian resikonya. Kalau kita sudah banyak mencoba, sudah banyak mensimulasikan dan banyak pengalaman dengan penggunaan lot dan penerapan resiko, maka market mau naik atau turun sekalipun ini sudah menjadi biasa kita nanti, tidak ada persoalan. Karena ketika naik kita sudah tahu bagaimana kita mengatasi, ketika marketnya turun kita sudah tahu bagaimana cara mengatasi, di mana resiko yang harus kita ambil. Saran saya kalau ngambil resiko, ambil yang di area support dan resisten, ini akan jauh lebih mengena karena pasar itu akan selalu mendekati area support dan resistennya. Ketika naik dia akan berusaha mendekati area resisten, ketika turun dia akan mendekati area supportnya. Yang mana yang kita ambil support resistennya, jangan menggunakan yang indikator support resisten, jangan, karena terlalu jauh. Kita bisa menggunakan support resisten yang kita buat sendiri yang menjadi level psikologi.
level psikologi, di mana level psikologi itu di area di situ marketnya tidak mampu untuk bergerak lanjut. Ketika dia naik, di situ ada penolakan-penolakan ya, sebelah kiri mungkin ada penolakan-penolakan. Makanya namanya level psikologi. Buyer tidak mampu sampai di situ, dia kembali lagi. Ketika turun, dia ada di situ area penolakan di sebelah kiri. Maka ini adalah level psikologi. Yang terdekat akan menjadi lebih aman dan tentu tidak terlalu jauh nanti kita mengambil resikonya. Contoh misalkan, nah sekarang yang terdekat di sini, saya pastikan nanti kalau ini berubah menjadi hijau, maka potensi untuk naik akan jauh lebih kuat lagi. Artinya ada peluang untuk kita entry buy di sana. Nah sekarang kita coba untuk simulasi, misalkan ini berakhir dengan warna hijau di sini, atau warna merah tapi kecil tidak masalah, tetap buyer akan mendominasi nanti. Bagaimana cara kita mengambilnya? Bagaimana cara kita untuk mengambil peluang yang ada? Ini saya contohkan misalnya ini berubah menjadi candle warna hijau. Ketika ini berubah menjadi candle warna hijau, sekali lagi kita bisa entry di candle sesudahnya. Bagaimana kalau candlenya merah? Kalau candlenya merah tetapi tipis, di bawah ada banyak penolakan, tetap dia akan banyak naiknya. Contoh biar nanti kita juga nanti ada gambaran, saya contohkan ini ditutup dengan warna hijau, tidak terlalu besar, panjang, cuma segini. Maka kita entry di candle selanjutnya. Di sini kira-kira kita entry buy. Jadi yang paling penting menunggu peluangnya, bukan menunggu floatingnya. Menunggu peluang itu ya, kalau sudah menit-menit terakhir kondisinya seperti ini, kita bisa menunggu sampai selesai dulu. Misalkan kita buy 0,5 di sana, contoh. Ketika entry buy, pertama kali kita harus lakukan adalah menentukan di mana batas kerugian kita, di mana batas toleransi kita akan rugi nanti. Ya, ketika market berbalik, maka sudah harus siapkan batas toleransi kerugian kita. Dari mana kita bisa menentukan? Yang paling gampang, paling mengena, lihat di situ ada penolakan. Karena ini buy, maka ruginya turun. Berarti lihat area support, banyak area support di situ, kita bisa ambil di sini. Yang penting jangan di bawah 300 karena terlalu kecil, ya paling tidak 400 ke atas. Kita coba ukur dari titik entry, nah ini 300 kurang, kita turunkan di bawah lagi. Oke, 350 boleh, tidak apa-apa, sudah 300 lebih, atau mendekati 500 pun boleh, 400 boleh. Kenapa kita jaraknya terlalu jauh? Bukan terlalu jauh. Ini tidak terlalu jauh juga ini. Tujuannya biar tidak selalu tersentuh. Karena yang menjadi pokok dari tujuan kita itu bukan stop loss tetapi profit. Bukan rugi yang kita ingin capai tapi profit. Sedangkan batasan kerugian ini menjadi wajib ketika marketnya nanti berbalik, minimal untuk melindungi modal besar kita, sehingga sudah kita alokasikan kira-kira saya ruginya berapa angka dolar yang sudah kita siapkan untuk menanggung resiko rugi, biar kita ada psikologi yang lebih kuat. Oke, sekitar ini ya, jadi kita taruh di sini SL ya, misalkan 1772.18. Nah, angka ini tidak harus mutlak kita tunggu sampai terjemput misalkan marketnya terus turun. Bisa saja nanti sebelum menyentuh ini kita lakukan recovery atau cut loss lebih awal, boleh. Ketika melihat tekanan ke bawah semakin kuat. Sekali lagi melihat kondisi di pasar. Ketika marketnya tekanannya kuat sekali, bahkan tidak perlu menunggu terlalu jauh, tidak perlu menunggu terlalu panjang, kerugian kita bisa kita close lebih awal. Nah, kemudian ketika kita sudah taruh di angka ini untuk batasan rugi kita, minimal harus ada gambaran kita profitnya di angka berapa atau di daerah mana. Ya paling gampang kalau kita ngambil 100 pip ya kita lihat angkanya di sini 0,5, berarti kalau 50 dolar 100 pip sudah selesai misalnya. Atau kita bisa juga bermain dengan support resisten.
Karena ini buy maka profit kita atau naik, atau ketika naik baru kita profit. Nah, ketika naik itu dilihat sebelah kiri, di mana area resisten yang terdekat. Di sini ada penolakan. Nah, dari titik entry kita kira-kira ada enggak jaraknya segitu? 130-an sekian. Kira-kira sudah memenuhi syarat enggak dari target profit kita? Ya, kalau melihat pergerakan yang lambat, kita boleh ngambil yang enggak usah terlalu jauh dulu. Ambil daerah sini dulu. Nah, ini berarti kan kalau kita bandingkan dengan resikonya kan tidak sebanding. Sekali lagi yang kita lakukan risk dan reward rasionya bukan selalu diterapkan di stop loss dan take profit, tetapi secara kumulatif nantinya. Endingnya bagaimana? Dari 10 transaksi misalnya, yang 7 rugi semuanya, yang 3 profit, tetapi bisa mengcover kerugian. Maka ini sudah risk dan reward rasionya sudah lebih dari cukup. Jadi bukan harus setiap saat begini harus di 2 kalinya. Kalau risknya misalnya resikonya kita mengambil 400, profitnya harus 800. Ya kalau begini kita tradingnya tidak bisa sehari, berhari-hari, karena kita menggunakan perbandingan yang lebih besar. Maka target yang seperti ini tidak bisa untuk 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari nanti. Masuk di wilayah trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek kita selalu menerapkan yang begitu, maka silahkan dicoba, silahkan dibuktikan, nanti akan sulit untuk mendapatkan reward yang lebih. Apalagi resikonya kita ambil kecil, resikonya kita ambil dekat, rewardnya banyak. Belum kena kita ke profitnya, resiko selalu terkena nanti. Ini yang paling penting dan harus difahami. Jadi penempatan profit, penempatan resiko sesuaikan dengan kondisi pasar dan lihat di situ area support dan resistennya. Paling penting di situ. Yang terdekat saja dari running harganya itu. Karena untuk mendapatkan profit di area ini pun lama dalam kondisi seperti ini. Kok bisa lama? Dari pergerakannya ini kita lihat. Ya, pergerakan seperti ini kita akan terlalu lama menunggu terjemputnya profit kita. Maka saran saya kalau seperti ini ya kita tidak usah masuk. Kalau marketnya masih bergerak lambat, tidak ada kejelasan, tidak usah masuk. Kan kita tidak dapat profit. Ya, belajarlah untuk kita efektif dan efisien di dalam memanfaatkan waktu dan peluang. Lihat ketika nanti sudah mulai berfluktuasi, baru di situ kita bisa membaca. Akan lebih cepat nanti kalau kita melihat kondisi pasarnya bergerak sudah jelas ya. Sudah jelas itu mungkin dia turun lebih panjang atau naik lebih panjang, karena kondisi sekarang ini masih sideways. Naik turun yang sama ini namanya sideways ya. Naik turun yang sama, tidak ada tren di situ, namanya sideways atau konsolidasi. Ya, kita akan lebih tahu jelas ketika dia breakout ke bawah kuat. Dia menjadi merah panjang atau naik hijau panjang, nanti akan terlihat jelas di sana arahnya kemana. Kalau masih seperti ini ya tentu kalau kita memaksa diri untuk entry, pasti nanti ketika kita entry buy marketnya turun, ketika sell marketnya naik ya, karena masih belum jelas arahnya, masih belum jelas. Maka penting untuk menentukan peluang yang tadi.